Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak Umi semuanya? Sehat nak? Alhamdulillah Umi juga sehat ya nak. Sama-sama kita berdoa kepada Allah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang di kelas 3 yang mana di kelas 3 Umi akan mengajar anak Umi dalam mata pelajaran Al-Quran. Nah, jadi nanti belajar Al-Qurannya bersama Umi Popi. Nah, anak Umi, meskipun pembelajaran kita daring atau jarak jauh, Umi harapkan tidak mengurangi rasa semangat anak Umi untuk belajar ya nak. Nah, tidak ada nanti apa alasan tidak semangat. Nah, baik Pak anak Umi, pesan Umi satu lagi, silakan anak Umi jaga kesehatannya, yaitu dengan cara rajin cuci tangan, kalau keluar rumah harus pakai masker, hindari dari keramaian, serta jaga jarak dari masyarakat sekitarnya. Nah, pada hari ini kita akan belajar Al-Quran bab satunya mengenai surah Al-Ma'un. Nah, silakan anak Umi buka buku Al-Qur'annya halaman 2 ya nak. Nah, yang mana tujuan dari mempelajari surah Al-Ma'un ini terdapat dua tujuannya ya nak. Yang pertama, anak Umi mampu menghafal surah Al-Ma'un dengan makhrijul huruf yang tepat dan ilmu tajwid yang benar. Apa itu makhrijul huruf? Makhrijul huruf itu adalah tempat keluarnya huruf. Contohnya, bagaimana cara pengucapan alif, bagaimana cara pengucapan ba, bagaimana cara pengucapan ta sampai ya. Itu yang maksud dengan makhrijul huruf. Sementara ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara membaca Al-Quran, seperti bagaimana cara gunnahnya, bagaimana cara membaca matnya, bagaimana cara membaca izharnya, panjang pendeknya, dan seterusnya. Itu nanti kita pelajari di ilmu tajwid. Nah, yang kedua itu adalah anak Umi mampu menerjemahkan atau mengartikan surah Al-Ma'un mulai ayat 1 sampai ayat 7. Nah, sekarang udah anak Umi buka buku halaman 2. Nah, yang poin A-nya yaitu adalah surah Al-Ma'un. Umi akan bacakan surah Al-Ma'unnya mulai ayat 1 sampai ayat 7. Silakan anak Umi simak ya nak. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Sadaqallahul azim. Nah, itulah tadi bunyi surah Al-Ma'unnya mulai dari ayat 1 sampai ayat 7. Nah, sekarang yang poin B-nya yaitu terjemahan surah Al-Ma'un. Nah, ayat 1. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, yang artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ayat yang kedua. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, itulah orang-orang yang menghardi anak yatim. Ayat yang ketiga. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin, artinya dan tidak menganjurkan memberi makan fakir miskin atau orang miskin. Lanjut ayat yang keempat.
Fawailul lil musallin. Apa artinya nak? Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Nah, itu dia terjemah yang 4. Lanjut ayat 5. Alladzina hum an sholatihim sahun. Yang artinya yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Ayat yang ke-6. Alladzina hum yuraun. Orang-orang yang berbuat ria. Lanjut ayat yang terakhir. Wa yamnaunal ma'un. Apa artinya nak? Dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Nah, itulah tadi bunyi surah Al-Fatihah ayat 1 sampai ayat 7 beserta terjemahannya. Sekarang silakan Anak Umi buka bukunya halaman 4 yang poin C-nya yaitu penjelasan surah Al-Maun. Nah, Anak Umi, surah Al-Maun ini terdiri dari 7 ayat seperti yang udah Umi bacakan tadi ya. Yang mana urutannya adalah urutannya surah yang ke-107 di dalam Al-Quran. Nah, Umi ulangi lagi. Surah Al-Maun ini adalah urutan surah yang ke-107 di dalam Al-Quran. Surah Al-Maun ini adalah termasuk salah satu golongan surah Makiyah. Apa itu surah Makiyah, nak? Surah Makiyah itu adalah surah yang diturunkan di kota Mekah. Nah, Al-Ma'un ini berasal dari kata Al-Ma'un yang diambil pada ayat 7 yang artinya adalah barang-barang yang berguna. Nah, di surah Al-Ma'un ini menceritakan tentang ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Nah, tentang orang yang mendustakan agama. Nah, bagaimana ciri-ciri orang yang mendustakan agama itu? Yang pertama, ciri-ciri orang yang mendustakan agama itu yang pertama adalah orang yang menghardi anak yatim. Nah, tahu Anak Umi arti menghardi? Menghardi itu artinya sama kayak membentak. Nah, jadi kita tidak boleh menghardi anak yatim. Karena menghardi anak yatim itu termasuk salah satu pendusta agama. Sekalipun anak yatim itu melakukan kesalahan, silakan Anak Umi tegur dengan baik. Beri dia nasihat dengan baik, bukan menghardi. Itu ciri-ciri yang pertama. Ciri-ciri yang kedua yaitu enggan memberi makan fakir miskin. Enggan memberi makan orang miskin. Nah, kalau kita mampu dari segi materi, baik itu mempunyai uang, mempunyai makanan, mempunyai barang, nah dianjurkan untuk membantu orang lain terutama orang miskin. Silakan kalau Anak Umi mempunyai banyak makanan di rumah, silakan berbagi. Nah, apalagi nak? Ini dia. Selanjutnya adalah ancaman bagi orang-orang yang sholat. Anak Umi bayangkan saja orang yang sholat aja ada ancamannya, apalagi orang yang tidak sholat. Bagaimana ancaman orang-orang yang sholat ini? Seperti apa mereka? Ini dia. Orang-orang yang lalai dari sholatnya. Nah, Anak Umi tahu Anak Umi apa arti itu lalai? Lalai itu sama kayak mengundur-undur waktu sholat. Kita tidak boleh mengundur-undur waktu sholat. Misal Anak Umi masuknya sholat zuhur itu jam 1. Sementara Anak Umi ngerjakan sholat zuhurnya jam 2 itu udah termasuk lalai. Tidak boleh. Sebaiknya kalau kita udah dengar suara azan, silakan ambil wudhu lalu sholat. Nah, apalagi nak? Di dalam surah Al-Maun itu menceritakan tentang perbuatan ria. Tahu Anak Umi apa maksud dengan perbuatan ria? Nah, ria itu adalah melakukan sesuatu perbuatan agar mendapat pujian dari orang lain. Itu tujuannya. Tidak boleh kalau itu tujuannya ya nak. Tidak boleh. Contohnya, misalnya si A itu rajin kali sholat berjamaah. Setiap masuk waktu sholat dia selalu pergi sholat ke masjid. Tapi tujuannya bukan untuk mencari ridha Allah. Tujuannya adalah untuk mendapat pujian dari orang lain. Supaya nanti orang lain itu bilang dia itu rajin kali si A itu ya. Setiap waktu sholat selalu ke masjid. Soleh kali dia. Tujuannya itu. Kalau tujuannya itu berarti salah. Udah termasuk perbuatan ria. Nah, Anak Umi kalau melakukan sesuatu itu harus lillah karena Allah, bukan karena dapat pujian dari orang lain ya nak. Nah,
Mungkin itu yang dapat Umi sampaikan pada pertemuan kita hari ini. Silakan anak Umi hafal di rumah surah Al-Maunnya mulai ayat 1 sampai ayat 7 beserta terjemahnya. Umi tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.